teman-teman, jumpa lagi di edukasi hari keempat ya. Topik pada hari ini adalah tentang the power of 21 days ya, atau kekuatan dari 21 hari. Kenapa sih ini penting ya kita bahas ya? Karena untuk merubah sebuah kebiasaan ya, itu membutuhkan konsistensi minimal 21 hari teman-teman ya. Contoh nih teman-teman yang biasanya kalau makan harus pakai kerupuk, ada nggak yang punya kebiasaan gitu ya? Nah, terus sekarang kan kita udah tahu nih, satu biji kerupuk angka kalorinya 100 ya kan? Sama dengan setengah porsi nasi ya. Sedangkan kalau kita makan kerupuk jarang kan ya satu biji ya, biasanya 2-3 ya. Misalnya kita makan 2 misalnya gitu ya, makan nasi plus 2 kerupuk yang kerupuk mie itu teman-teman ya, yang bulat saya itu ya, itu sama dengan kita makan 2 piring nasi teman-teman, angka kalorinya luar biasa ya. Nah, sehingga setelah kita tahu tentang angka kalori makanan, nilai nutrisi pada makanan, nah kita sudah bisa tahu ya, kira-kira makanan mana nih yang saya gemari, yang saya makan hampir tiap hari, yang menunjang berat badan saya mudah naik gitu kan. Misalnya kerupuk, saya nggak bisa pisah dari kerupuk nih misalnya gitu. Atau es krim, saya kalau sehari tanpa es krim kayaknya nggak hidup gitu ya, ada ya kayak gitu ya. Nah, sekarang kan kita mau pelan-pelan berubah ya. Misalnya sehari nggak ketemu es krim, rasanya gimana ya? Yang biasanya setiap hari makan es krim, sekarang kita mau cerai dulu nih sementara ya, pisah dulu sementara ya. Rasanya pasti berat teman-teman ya, pasti berat ya. Tapi jika kita tahan 21 hari teman-teman, kedepannya teman-teman nggak akan terlalu tergoda dengan es krim. Pengen sih, tapi nggak yang ngebet banget gitu ya. Kalau ada teman-teman makan tapi nggak nyampe nyari istilahnya gitu ya. Kayak saya dulu minum kopi dulu ya, saya kecanduan kopi. Kayaknya kalau nggak minum kopi, kayaknya nggak afdol gitu ya. Tapi problemnya saya punya emah. Jadi kalau saya habis minum kopi, emah saya kambuh. Singkat cerita, dokter sarankan saya coba deh kopinya di stop, katanya gitu. Berat banget rasanya teman-teman ya. Tapi sehari saya coba demi sehat. Saya mindsetnya gitu ya, saya mau sehat gitu ya. Demi sehat, sehari saya nggak ngopi, rasanya sakau. Hari kedua, sakaunya agak berkurang. Hari ketiga, terus karena saya mindset sehat, saya nggak mau mah saya kambuh, saya mau sehat gitu ya. Akhirnya saya kuat teman-teman. 3 minggu nggak ngopi, setelah itu sampai sekarang saya sudah lama sekali nggak ngopi ya, udah hampir 8 tahunan kali ya saya udah nggak pernah ngopi ya. Sesekali mungkin saya ngopi cip-cip sedikit punya suami saya, tapi enggak yang kayak dulu, yang kayaknya nikmat banget gitu, udah enggak teman-teman. Karena 21 hari konsisten itu saya sudah lulus ya. Nah, itu makanya kenapa teman-teman saya ajak untuk mulai pola makan sehat ini, kita belajar konsisten ya. Misalnya yang kita mungkin sering ketemu sama rendang misalnya gitu, coba kita umpetin dulu rendangnya. Bukan karena rendang makanan jahat ya, bukan ya. Tapi kan kita tahu rendang prosesnya itu memasaknya, santannya berjam-jam ya, otomatis akan menjadi santan pecah, kalorinya tinggi, gizinya rendah, kolesterolnya tinggi. Ya, jadi istilahnya lebih banyak efek negatif di masa depan ketimbang efek positif untuk tubuh kita. Jadi kita mulai pelan-pelan, yang tadinya kita doyan kerupuk, permen, coba kita ngumpet dulu 21 hari teman-teman rasakan. Awal-awal memang nggak nyaman, tapi itu penting. Karena kan kita mau belajar pola hidup yang lebih sehat, karena kita mau menua lebih sehat, bukan? Ya, setuju ya teman-teman ya? Nah itu, apapun itu teman-teman ya. Teman-teman mau merubah kebiasaan, mau bangun lebih awal misalnya, mau bangun jam 4 misalnya begitu,
21 hari teman-teman biasakan. Setelah itu kan teman-teman otomatis kayak ada alarm teman-teman bangun jam 4. Walaupun sesekali mungkin di atas jam 4, tapi akan lebih sering jam 4-nya. Kayak gitu. Karena tubuh sudah punya alarm tersendiri. Oke ya, cukup paham ya? 21 hari itu sangat menentukan. Oke teman-teman, semangat berprogram ya. Bye-bye.